semuanya, kembali lagi bersama aku, Serepina Nadia Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Masih sama dengan video-video aku sebelumnya, aku akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Bedanya di video kali ini, aku akan membahas materi bab 5, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan dan jasa. Mau tahu gimana penjelasan dari video aku? Simak videonya ya guys, selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke materi yang berkaitan dengan bab 5. Materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi bab sebelumnya yaitu bab 4. Jadi nanti kasus yang kita jumpai di bab 3 dan bab 4 akan kita jumpai lagi di bab 5 ini. Tambahannya adalah pada bab 5 ini berbicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas anak ketika dia sudah terjadi akuisisi atau ketika sudah terjadi kombinasi bisnis. Kalau sebelumnya di bab 3 dan bab 4 itu dianggap telah terjadi akuisisi oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak di tanggal 1 Januari 2015, yaitu dalam kasus PTA dan PTB, tapi diasumsikan selama tahun 2015 tidak ada transaksi yang melibatkan antara entitas anak induk yaitu PTA dan entitas anak yaitu PTB. Kalau di bab 5 ini, dia setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan berbicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dengan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Pada bab 5 berbicara tentang transaksi yang terjadi antara induk dan anak itu hubungannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa kalau dia merupakan perusahaan jasa. Kemudian pada bab 6 kita akan berbicara tentang transaksi yang hubungannya dengan penjualan terkait dengan aset tetap ketika induk menjual aset tetapnya kepada anak, atau sebaliknya ketika anak menjual aset tetapnya kepada induk. Itu akan kita bahas di bab 6. Sedangkan untuk di bab 7 kita akan berbicara tentang transaksi antara induk dan anak yang terkait dengan obligasi. Lalu bisa jadi induk menerbitkan obligasi dan yang membeli obligasinya itu adalah perusahaan anaknya sendiri, atau sebaliknya anak menerbitkan obligasi dan induk yang membeli, atau perusahaan induk menerbitkan obligasi dan dibeli dengan perusahaan non-afiliasi. Kemudian perusahaan non-afiliasi ini akan menjual dengan anaknya. Nah, hal itu yang akan kita bahas di bab 7. Dan di bab 8 nanti lebih membahas kepada isu-isu seputar konsolidasi. Oke, sekarang kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa. Jadi, ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak dan sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Karena apa? Hal itu salah satunya karena motivasi dari dilakukannya kombinasi bisnis, yaitu karena motivasi manajemen laba. Jadi, riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut juga akan menghasilkan hasil yang besar. Misalnya, perusahaan induk menjual besar-besaran barang kepada perusahaan anaknya karena ingin meningkatkan angka penjualan, karena saat menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata menurun drastis. Kemudian yang dilakukan PT Induk adalah dengan melakukan penjualan barang dagangan tersebut. Nah, maka itu adalah transaksi hubungan istimewa. Jadi, transaksi yang melibatkan hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah transaksi yang di luar transaksi perusahaan induk dan perusahaan anak. Loh, kan perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anak. Berarti induk melakukan pencatatan dong. Benar, dia akan melakukan pencatatan karena itu adalah transaksi penjual dan ada bukti penjualan.
dan anak akan mencatat itu karena itu adalah transaksi pembelian. Masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak itu akan dicatat, sehingga ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo penjualan yang ada di neraca saldonya PT Induk itu termasuk yang di dalamnya ada penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan atau persediaan, kalau dia menggunakan perpetual, persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldo PT Anak itu termasuk persediaan yang dia peroleh dari PT Induk tadi. Nah, waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka pengaruh dari transaksi induk dan anak ini tidak boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Maka nanti ada proses kita mengeliminasi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada anak, itu harus dieliminasi. Kemudian bagaimana jika seandainya anak yang membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk tadi telah menjual barang dagangan tersebut kepada perusahaan non-afiliasi? Maka jawabannya yaitu penjualan yang mereka lakukan bukan kepada PT Induk, tapi kepada perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan yang diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi itu yang boleh muncul. Tapi kalau induk menjual kepada anaknya sebesar 10 juta misalnya ya, kemudian anak menjual barang dagangan yang dibeli tadi sebesar 15 juta ke non-afiliasi, yang boleh muncul sebagai penjualan hanya yang 15 jutanya saja. Yang 10 juta tidak boleh diakui karena itu dianggap sebagai transaksi ke diri dia sendiri. Karena PT Anak itu adalah milik dari perusahaan induk. Jadi yang hanya boleh muncul sebagai penjualan adalah sebesar 15 jutanya saja. Nah, nanti kita akan bahas masuk ke PT Nusantara dan PT Andalas. Dalam bab 5 ini, ada kasus-kasus kecil karena nanti ada kemungkinan apakah ketika induk menjual barang dagang ke anak di tahun 2019 misalnya, apakah barang dagangan yang dibeli anak itu terjual semuanya di tahun 2019 atau belum terjual sampai dengan 30 Desember di tahun 2019. Karena barang yang dibeli dari perusahaan induk tadi belum terjual semua atau sudah terjual sebagian. Jadi nanti akan ada 3 skenario yang hubungannya dengan transaksi induk menjual ke perusahaan anaknya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang laporan keuangan konsolidasian. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu laporan keuangan konsolidasian itu apa. Laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari satu entitas tunggal, tetapi lebih dari satu kelompok usaha yang bergabung menjadi entitas tunggal. Jadi, laporan keuangan konsolidasian mencerminkan entitas induk serta entitas anak tapi laporan keuangan digabung karena secara pelaporan, kalau pencatatan mereka masih entitas terpisah. Nah, transaksi yang terjadi antara mereka itu disebut transaksi dalam satu kelompok usaha. Itu yang disebutkan dalam PSAK 65 terkait dengan transaksi yang terjadi antara induk dan anaknya. Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan antara induk dan anak tersebut disebut sebagai transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di sini saya gambarkan transaksi yang melibatkan antar entitas dalam satu kelompok usaha. Sebagai contohnya, misalnya transaksi pembelian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. Nah, Citylink ini adalah anak perusahaannya dari PT Garuda tadi. Lalu PT Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka itu disebut sebagai transaksi hulu. Tetapi kalau transaksinya hilir, artinya PT Anak menjual barang dagangan kepada PT Induk. Kemudian anak memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induknya. Ini adalah transaksi hilir. Kemudian antar anak pun mereka pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar anak perusahaan. Misalnya
entitas induk ini mempunyai dua anak, sebagai contoh PTA dan PTB. Maka antara anak pun terjadi transaksi. Tapi ini tidak dibahas dalam akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian, karena ada transaksi yang melibatkan perusahaan induk bertransaksi dengan perusahaan anak, maka sudah saya jelaskan tadi, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehingga untuk menjadikan dia tidak muncul dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian, maka harus dieliminasi.